Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 489. Aula Perdana Menteri sangat besar, seluas 200 meter persegi, dibagi menjadi 3 area, restoran, lounge, dan dapur. Direktur Lee mendengar suara itu dan segera menoleh dan melihat ke ruang tunggu. Berderak. Pintu ruang tunggu terbuka, dan seorang lelaki tua berjas tang dengan tongkat berjalan keluar dari sana. Pria tua itu berusia lebih dari 70 tahun, dengan rambut jarang disisir ke belakang, dan beberapa bintik-bintik penuaan di wajahnya yang kurus. Meskipun dia sangat tua, tubuhnya memancarkan aura yang sangat besar, dan dia bukan orang biasa pada pandangan pertama. Lau Siang. Direktur Lee terkejut, berdiri dengan cepat, dan berkata kepada lelaki tua itu, "Selamat pagi." Hah? Orang tua itu mendengus keras, lalu berkata kepada Liu Chao, "Xiao Liu, datang dan bantu aku." "Lau Siang, mari kita menjadi junior." Direktur Lee melangkah maju, mencoba membantu lelaki tua itu. Pria tua itu tiba-tiba mengangkat kerupnya untuk menghalangi Direktur Lee, dan berkata, "Saya memiliki tulang lama saya. Jadi saya tidak berani mengganggu Direktur Lee." Direktur Lee tampak malu. "Biarkan aku datang." Liu Chao membantu lelaki tua itu dan duduk di kursi. Direktur Lee berdiri di samping lelaki tua itu, meminta maaf, "Lau Siang, generasi muda tidak tahu bahwa kamu ada di sini. Seharusnya bukan ide yang baik untuk mengabaikannya," dan dia memandang Lau Haihan. "Saya sudah terbiasa. Sejak pensiun, hanya sedikit orang yang menaruh tulang-tulang tua saya di mata mereka." Orang tua itu berkata, "Hanya Xiao Liu yang sering mengunjungi saya." Liu Chao tersenyum dan berkata, "Menjadi guru untuk 1 hari dan ayah seumur hidup, kamu adalah guruku, kamu harus menjadi milikmu." Pria tua itu menyesap teh dan berkata, "Direktur Lee. Lau Siang, kamu bisa memanggilku Xiao Li." Direktur Lee berkata dengan hormat. Orang tua itu berkata, "Kamu adalah kepala biro kesehatan, beraninya aku memanggilmu Xiao Li, ini akan membuatku kehilangan nyawaku." Direktur Lee merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Xiang Lao sangat tidak ramah padanya, yang menunjukkan bahwa dia sangat tidak puas dengannya. Liu Chao ingin mengusir Ye Qiu, tahu aku akan menghentikannya, jadi dia mengundang Xiang Lao untuk menekanku. Jika ini masalahnya, tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk menyiapkan meja di sini, kan? Sepertinya makanan malam ini adalah pesta homen. Direktur Lee memikirkan ini, dan segera berkata, "Lau Siang, tidak peduli jam berapa saya akan menjadi junior Anda." Orang tua itu berkata, "Direktur Lee, jika Anda melindungi Ye Qiu dengan cara ini, apakah Anda mengambil keuntungan darinya?" Direktur Lee buru-buru berkata, "Siang Lau Mingjian, generasi muda sama sekali tidak mendapat manfaat dari panen Ye Qiu. Tetapi Ye Qiu menyembuhkan penyakit ayahku dan baik padaku." "Benarkah?" Orang tua itu tidak percaya. "Itu benar." Direktur Lee menambahkan, "Junior tidak berani menipu senior. Bahkan jika Ye Qiu menyembuhkan penyakit ayahmu, tetapi dia dipromosikan menjadi Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, apakah ada pujianmu? Jadi, kamu tidak berutang budi padanya, dan kamu tidak perlu membelanya lagi." Orang tua itu melanjutkan, "Kamu adalah kepala biro kesehatan dan Liu Chao adalah bawahanmu. Dia telah dipukuli sekarang. Haruskah kamu menegakkan keadilan untuknya? Akankah Liu Chao dipukuli jika dia tidak membuat masalah sendiri?" Direktur Lee bertanya dengan ragu-ragu, "Xiang Lao, apa maksudmu?" "Xiang Lao Dao, saya menyarankan agar Ye Qiu dikeluarkan dari rumah sakit Jiangzhou. Selain itu, dokter seperti dia yang dengan santai memukuli orang harus dicabut sertifikat kualifikasi medisnya." Bab 490. Liu Chao menindaklanjuti dan berkata, "Bisnis medis adalah prioritas utama masyarakat kita. Ye Qiu berani memukuli saya, dan dia akan berani memukul pasien di masa depan. Untuk menghindari kondisi yang lebih buruk, kambing hitam seperti Ye Qiu harus dihapus dari sistem medis tepat waktu. Keluarlah." Direktur Lee terkejut. "Ini untuk memblokir Ye Qiu?" Begitu sertifikat kualifikasi medis Ye Qiu dicabut,
dia tidak akan bisa merawat pasien kemanapun dia pergi di masa depan. Ini sangat kejam. Direktur Li, bagaimana menurutmu? Pria tua itu bertanya ketika Direktur Li terdiam. Direktur Li berkata, keterampilan medis Ye Qiu sangat kuat, dan dia adalah ahli pengobatan Tiongkok yang langka. Pada waktunya, ia pasti akan menjadi ahli pengobatan Tiongkok. Dia masih muda, dan saya pikir dia tidak bisa mencabut sertifikat kualifikasi medisnya. Mungkin ada kesalahpahaman antara dia dan Din Liu, saya bersedia menjadi perantara untuk membantu menengahi. Sebelum Direktur Li selesai berbicara, Liu Chao mencibir, kesalahpahaman? Direktur Li, lihat luka di wajahku. Apakah ini salah paham? Masalah ini sudah jelas. Ye Qiu tidak memiliki mata yang terhormat dan mengalahkan orang. Apalagi yang bisa kamu salah paham? Orang tua itu berkata, Direktur Li, kamu tidak setuju dengan saran yang baru saja aku buat, kan? Lao Xiang, saya pikir. Kamu hanya perlu memberitahuku, apakah kamu setuju dengan saranku? Aura besar dilepaskan ke tubuh tua, dan keringat dingin muncul di dahi Direktur Li untuk sesaat. Direktur Li menggigit kepalanya dan berkata, Lao Xiang, saya tidak setuju dengan saran Anda, saya pikir. Karena kamu tidak setuju, maka jangan bicara omong kosong. Xiang Lao menyela Direktur Li tidak puas. Liu Chao berkata dengan muram, Direktur Li, sepertinya Anda sengaja mencoba menjadi musuh saya. Din Liu, saya tidak bermaksud begitu. Direktur Li berkata, saya hanya berpikir tidak perlu merusak masa depan seorang pemuda karena masalah kecil. Seorang dokter, apakah masih masalah untuk mengalahkan dekan? Liu Chao berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, Ye Qiu, saya sudah tenang. Direktur Li mengerutkan kening. Nada bicara Liu Chao sangat tidak nyaman, tetapi di hadapan Xiang Lao, Direktur Li tidak menunjukkan ketidakpuasan. Xiang Lao memberitahu Liu Chao, Ye Qiu akan dipecat besok. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi dokter? Jangan khawatir, jika seseorang menghentikanku, aku akan membantumu menyelesaikannya. Direktur Li, jika Anda berani berhenti, saya tidak keberatan memberitahu departemen terkait untuk mengganti direktur. Mendengar itu, wajah Direktur Li sangat jelek. Saat itu, dengan bang, pintu terbuka. Ye Qiu menyombongkan diri dari luar. Oh, ada banyak orang. Direktur Li baik. Ye Qiu mengangguk kepada Direktur Li, mengabaikan Liu Chao dan Xiang Lao, dan duduk di kursi. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil sebotol Wuliang Ye, membuka tutupnya, menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, dan memakannya sampai kering. Anggur ini rasanya enak. Setelah minum, Ye Qiu berkomentar. Segera setelah itu, Ye Qiu mengambil sumpitnya dan mulai makan. Liu Chao tampak murung dan berkata, Ye Qiu, apakah kamu mengerti aturannya? Siapa yang membuatmu menggunakan sumpitmu? Ye Qiu berkata, Din Liu, tidakkah kamu ingin mengundang saya makan malam? Apa yang akan saya lakukan jika saya di sini tanpa makan malam? Anda. Kamu Ye Qiu. Xiang Lao berkata dengan dingin, tidakkah orang dewasamu memberitahumu bahwa sebelum para tetua menggerakkan sumpit mereka, yang lebih muda tidak boleh makan dulu? Menjadi doktor. Saya Ye Qiu, mengapa saya harus menjelaskannya kepada Anda? Ye Qiu menatap Xiang Lao, dan bertanya dengan jijik. Ngomong-ngomong, apa yang pantas Anda bicarakan tentang saya? Bab 491. Hal macam apa yang pantas kamu bicarakan tentang aku? Ketika Ye Qiu mengatakan ini, para penonton terkejut. Tidak ada yang berpikir bahwa Ye Qiu, seorang junior, tidak akan menempatkan Xiang Lao di matanya. Ye Qiu, hati-hati, Xiang Lao, wajah Direktur Li berubah drastis, dan dia akan mengingatkan Ye Qiu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Liu Chao menamparnya di atas meja. Oke, Ye Qiu, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kamu sangat kecil, kamu tidak takut disambar petir. Apa bedanya bagimu ketika aku memarahi benda tua ini? Apakah dia kakekmu atau ayahmu? Ye Qiu begitu saja kembali. Liu Chao berkata, meskipun Xiang Lao bukan ayahku, dia adalah guruku, dan dia akan menjadi guruku selama sehari dan ayahku seumur hidup. Benda tua ini adalah guru Liu Chao?
Ye Qiu bahkan lebih menghina. Liu Chao bukan orang baik, maka benda tua ini juga bukan orang baik. Seperti yang disebut anjing rakun, dia berbicara tentang mereka. Ye Qiu tersenyum dan berkata, ternyata dia adalah gurumu. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa balok atas tidak benar dan balok bawahnya bengkok, kan? Kamu, Liu Chao sangat marah sehingga dia meraung, bahkan jika Xiang Lao bukan guruku, kamu tidak boleh begitu kasar. Apakah kamu tahu siapa Xiang Lao? Lao Xiang pernah menjadi dekan lama rumah sakit pusat Jiangzhou kami, ahli bedah saraf yang berwenang, menikmati reputasi tinggi di negara kami, dan kemudian menjabat sebagai Direktur Biro Kesehatan. Liu Chao berkata, bahkan Direktur Li tidak berani membuat masalah di depan Xiang Lao. Kamu tidak terlalu menaruh Xiang Lao di matamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin mengguncang langit? Ye Qiu menyipitkan matanya. Dari saat dia berjalan ke kamar pribadi, dia tahu bahwa identitas Xiang Lao tidak mudah. Jika tidak, Direktur Li tidak akan dengan hati-hati menjaga samping. Sekarang mendengarkan pengantar Liu Chaoi, tentu saja, benda tua ini tidak kecil. Namun, Ye Qiu tidak takut. Belum lagi Xiang Lao telah pensiun, bahkan jika dia masih menjabat, Ye Qiu tidak takut. Ye Qiu berkata, saya memiliki temperamen yang buruk. Siapapun yang menghormati saya membayarnya kembali. Siapapun yang mengolok-olok di depan saya, bersandar pada yang lama dan menjual yang lama dan menggertak yang kecil, maka saya minta maaf, saya akan hanya memberinya sepatah kata, menghilang sejauh yang Anda bisa. Kamu, Liu Chao menggertakkan giginya karena marah. Ye Qiu bukanlah orang yang tidak sopan, sebaliknya setiap orang yang mempelajari pengobatan Tiongkok mengambil pelajaran pertama untuk menghormati guru dan menghormati Tao. Alasan mengapa Ye Qiu begitu kasar hari ini adalah karena dia tahu bahwa malam ini adalah perjamuan Homen, dan Liu Chao tidak merasa nyaman saat dia mengundangnya makan malam. Karena pihak lain membidik diri sendiri, mengapa repot-repot berpura-pura mengatakan etiket apa? Ye Qiu menoleh, matanya tertuju pada wajah Xiang Lao. Pada saat ini, yang terakhir menatap Ye Qiu dengan wajah marah, dan matanya tidak sabar untuk menelan Ye Qiu dalam satu gigitan. Ye Qiu mengabaikan mata Xiang Lao dan berkata sambil tersenyum, Xiang Lao, kan? Aku baru saja mendengar Liu Chao mengatakan bahwa dia adalah muridmu. Berapa umurmu mengajarkan hal seperti itu? Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Begitu Liu Chao pergi bekerja di rumah sakit Jiangzhou kami, dia meminta keluarga pasien untuk meminta suap sebesar 500.000 yuan, memaksa keluarga pasien untuk menjadi istrinya, dan bahkan melecehkan dokter wanita di departemen kami. Anda berkata, haruskah orang seperti itu dipukuli? Jika aku benar, Liu Chao memanggilmu untuk memukul Direktur Li dan membersihkanku, kan? Bab 492. Ye Qiu menghela nafas dan berkata, orang-orang, kamu harus sadar diri, dan kamu harus melakukan hal yang benar pada usia yang tepat. Misalnya, kamu harus pergi ke sekolah ketika kamu remaja, kamu harus memiliki keluarga dan berkarir di usia 20-an dan 30-an, dan Anda harus menjaganya dengan baik ketika Anda berusia 40-an dan 50-an. Sebuah keluarga, ketika mereka berusia 60 tahun, mereka harus pensiun untuk mendukung nasib mereka, menanam bunga dan mendengarkan drama di rumah, dan ketika mereka mencapai usia 70 tahun, mereka harus berbaring di tempat tidur menunggu kematian. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan usiamu, jika tidak, itu adalah tikus yang memasuki penghembus mencari napas. Lao Xiang, apakah menurutmu aku benar? Ye Qiu tersenyum dan menatap Xiang Lao. Mengapa Xiang Lao tidak mendengarnya? Ye Qiu mengejeknya, wajahnya penuh amarah, dan dia ingin mencekik Ye Qiu sampai mati. Tetapi Xiang Lao tidak melakukan apa-apa, dia sudah sangat tua sehingga dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang siswa sekolah menengah pertama. Terlebih lagi, melihat hidung dan mata biru Liu Chao bengkak, aku tahu Ye Qiu berjuang sangat keras. Xiang Lao menahan amarahnya, mendengus dingin, dan berkata, pada usia muda, dia memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Jika pasien mencarimu untuk berobat, dia tidak akan marah padamu. Tanpa memberi Ye Qiu kesempatan untuk berbicara, Tuan Xiang segera mengarahkan jarinya ke Direktur Li dan berkata, Anda telah melihat apa yang telah dilakukan anak ini.
Apakah menurut Anda orang seperti itu cocok untuk tinggal di rumah sakit? Lao Xiang, Ye Qiu baru saja mengatakan beberapa kata tidak hormat, bukankah dia akan dikeluarkan? Wajah Direktur Li sedikit kurang hormat, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Alis Xiang Laonong bergetar, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, anak ini memukuli bosnya dan memarahi saya. Dia sangat tidak sopan dan dia tidak akan dikeluarkan. Apakah dia akan pergi untuk menyakiti rumah sakit? Lao Xiang, kamu serius? Direktur Li berkata, Ye Qiu memukuli bosnya dan memarahimu. Ini memang salahnya, tapi tidak akan diusir. Sebaliknya, dia meminta keluarga pasien untuk meminta suap dan mengintimidasi. Keluarga pasien. Orang seperti itu harus diusir. Bagaimana menurut Anda? Xiang Lao terdiam. Liu Chao berteriak di sebelahnya, Direktur Li, kepada siapa Anda meminta suap dari keluarga pasien, dan katakan dengan jelas? Direktur Li mengangkat kepalanya, menatap langsung ke Liu Chao, dan berkata, Dekan Liu, ada beberapa hal yang semua orang tahu, jadi tidak perlu memberitahu mereka, kan? Liu Chao memiliki hati nurani yang bersalah dan dengan cepat menghindari mata Direktur Li, dan berkata dengan hormat kepada Xiang Lao, Guru, para siswa telah mengingat ajaran Anda selama bertahun-tahun dan bekerja keras. Tidak peduli di rumah sakit atau pekerjaan mana saya berada, saya layak untuk Tuhan. Benar selanjutnya. Saat ini, saya adalah kepala rumah sakit. Saya telah dipukuli oleh bawahan saya, dan saya tidak dapat mengusir mereka. Jika Anda mengatakan ini, di mana Anda meletakkan wajah saya? Guru, di mana Anda meletakkan wajah Anda? Guru, Anda harus memanggil saya. Setelah mendengar kata-kata Liu Chao, Xiang Lao menatap Direktur Li dan berkata, Direktur Li, dengarkan apa yang Anda maksud, Anda akan melindungi Ye Qiu hari ini, kan? Direktur Li menjawab, Lao Xiang, saya tidak membela Ye Qiu, tetapi keadilan. Sungguh keadilan. Anda telah menjadi pejabat selama bertahun-tahun. Anda harus memahami bahwa di dunia ini, tidak ada keadilan dan keadilan yang mutlak. Xiang Lao berkata, siapapun yang membela keadilan tidak akan berakhir dengan baik. Apakah Anda percaya? Saya tidak percaya. Direktur Li berkata dengan tegas, melayani sebagai pejabat akan menguntungkan satu pihak. Jika bahkan keadilan dan keadilan minimum tidak dapat ditegakkan, pejabat macam apa yang ada di sana? Sepertinya kamu tidak ingin menjadi sutradara, kan? Oke, aku akan memenuhimu. Xiang Lao mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Pada saat ini, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar, boom. Bab 493. Ada ketukan di pintu tiba-tiba. Xiang Lao berhenti menelepon dan menatap Liu Chao. Karena ketika dia datang, Xiang Lao mendengarkan Liu Chao, dan Liu Chao juga mengundang seorang pria besar. Mungkinkah pria besar itu ada di sini? Pergi dan lihat siapa itu? Liu Chao berkata kepada sekretaris. Ya. Sekretaris menjawab dan berjalan keluar dengan cepat. Setelah beberapa saat, sekretaris kembali dan berkata, ini Manager Hotel. Manager Hotel? Apa yang kamu lakukan? Liu Chao bertanya. Sekretaris itu tersenyum dan berkata, Manager Hotel mengatakan bahwa bos mereka akan datang untuk bersulang nanti. Bos? Liu Chao terkejut, dan kemudian bertanya, apakah Anda yakin tidak salah dengar? Bos Hotel Kekaisaran akan datang untuk bersulang untuk kita. Saya mendengar Anda benar. Sekretaris itu berkata, Manager meminta saya untuk masuk dan bertanya, apakah nyaman, maka bos mereka akan datang nanti. Anda memberitahu Manager dengan cepat dan itu nyaman bagi kami. Ya. Ketika sekretaris berbalik untuk pergi keluar, Liu Chao berkata kepada Xiang Lao, pemilik hotel ini sangat misterius. Dia tidak muncul pada hari pembukaan. Saya mendengar orang mengatakan bahwa pemilik hotel ini tidak sederhana. Karakter. Xiang Lao mengangguk dan berkata, pasti sangat besar untuk bisa membuka hotel sebesar itu di Jiangzhou, tempat dengan banyak uang. Liu Chao berkata, Guru, pemilik hotel ini sangat misterius, tetapi dia datang untuk bersulang untuk kami. Saya pikir dia ada di sini untukmu. Tidak. Xiang Lao berkata, saya bahkan tidak mengenal pemilik hotel ini.
Tidakkah ada orang yang perlu datang untuk menghormati bar untuk saya? Kamu pikir, pemilik hotel ini adalah orang besar, dan kamu mungkin satu-satunya di sini yang memenuhi syarat untuk membiarkannya bersulang. Liu Chao berkata, kamu dihormati dan dihormati. Jika bukan kamu, apakah dia akan bersulang? Ketika Xiang Lam mendengar ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum, sepertinya itu alasan yang masuk akal. Liu Chao melanjutkan, guru, pemilik hotel ini jelas bukan orang biasa. Ketika dia datang untuk bersulang nanti, tolong bantu para siswa dengan beberapa kata di depannya. Para siswa juga ingin berteman dengan pemilik hotel. Hotel ini mudah diucapkan, mudah dikatakan. Xiang Lao berkata sambil tersenyum, kamu adalah muridku, selama aku memiliki kesempatan, aku secara alami akan mendukungmu. Berdebar. Liu Chao tiba-tiba berlutut di tanah. Xiang Lao terkejut dan bertanya, Xiao Liu, apa yang kamu lakukan? Liu Chao berkata dengan air mata, keluarga Liu saya telah bertani selama beberapa generasi. Ketika saya mencapai generasi saya akhirnya berdiri. Saya bodoh dan tidak bisa mengungkapkannya. Berkat bimbingan dan bimbingan guru selama bertahun-tahun, orang tua Tian Dijun memuja orang tua mereka dan memuja mentor mereka. Guru, izinkan saya memberi Anda beberapa kepala. Bum bum bum. Liu Chao membenturkan kepalanya ke Xiang Lao beberapa kali. Ketika Ye Qiu dan Direktur Li melihat adegan ini, mereka saling memandang. Lep, yang ini terlalu tak tahu malu, kan? Xiang Lao tampak tergerak, bangkit dan membungkuk, secara pribadi membantu Liu Chao berdiri, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Liu, kamu akan selalu menjadi murid guru yang paling bangga. Jangan khawatir, selama guru itu masih ada, kamu tidak akan pernah membiarkan dia Anda marah. Bab 494. Setelah Xiang Lao selesai berbicara, dia melirik Direktur Li dan Ye Qiu dengan dingin. Guru, terima kasih. Liu Chao menyeka air matanya dan membantu Xiang Lao duduk di kursi. Setelah beberapa saat, sekretaris itu bergegas masuk dan berkata dengan penuh semangat, Din Liu, pemilik hotel ini ada di sini. Oh. Liu Chao dengan cepat bangkit. Xiao Liu, bantu aku bangun. Xiang Lao berkata, karena orang-orang memberi kita begitu banyak wajah, maka kita tidak bisa mengabaikan mereka. Mari kita temui mereka. Guru masih berpikir. Liu Chao menyanjung, membantu Xiang Lao, dan berjalan ke pintu. Ambil kesempatan ini. Direktur Li berjalan ke arah Ye Qiu dan berbisik, saudaraku, masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan hari ini. Saya khawatir saya tidak dapat melindungi Anda. Jika Anda memiliki hubungan, Anda akan segera menemukannya. Meskipun Xiang Lao telah pensiun selama bertahun-tahun, Yue masih ada di sana. Murid-muridnya ada di seluruh Jiangzhou. Sekarang para pemimpin utama dari beberapa rumah sakit besar di Jiangzhou pada dasarnya adalah murid-muridnya. Kali ini Liu Chao dapat dipindahkan ke rumah sakit Jiangzhou untuk melayani sebagai dekan, dan ini juga merupakan kontribusi satu tangan untuk lelaki tua itu. Ketika Tuan Xiang pernah menjabat, ada lebih banyak orang yang disukainya. Selama dia menelepon, saya akan diberhentikan. Saudaraku, kamu harus memikirkan solusi sendiri. Ye Qiu tersenyum dan berkata, Jujuli, terima kasih, tapi kamu tidak perlu khawatir. Mereka tidak bisa menggerakkan aku atau kamu. Oh. Direktur Li sedikit terkejut, bertanya-tanya dari mana kepercayaan Ye Qiu berasal. Kudengar pemilik hotel ini sangat misterius. Aku juga ingin melihat, siapa itu? Ye Qiu menoleh dan melihat ke pintu. Ketika pintu terbuka, Ye Qiu terkejut. Kakak Lin. Ye Qiu tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat Lin Jingqian di sini. Lin Jingjing mengenakan pakaian profesional merah dan menginjak sepatu hak tinggi perak, membuat sosok yang sempurna berkontur dan rambutnya menjadi gelombang besar, yang mampu dan menawan. Begitu dia muncul, seluruh ruangan pribadi tampak menjadi lebih cerah. Di belakang Lin Jingjing, sekelompok besar orang mengikuti, semuanya mengenakan jas dan seragam, tampak seperti eksekutif hotel. Mungkinkah pemilik hotel ini adalah Sister Lin? Ye Qiu berpikir dalam hatinya.
Ketika dia melihat Lin Jingqian, Liu Chao terdiam sesaat dan air liurnya hampir keluar. Cantik. Sangat cantik. Lebih cantik dari peri. Liu Chao dapat dianggap sebagai orang yang membaca keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah melihat semua jenis keindahan, dan bahkan memainkan beberapa bintang kecil, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Lin Jingsheng di depannya. Mati di bawah bunga peoni juga merupakan cara romantis menjadi hantu. Jika saya bisa tidur dengannya, saya rela membiarkan saya hidup singkat 10 tahun. Liu Chao berkata dalam hatinya. Sekretaris memperkenalkan ke samping, Din, ini pemilik Hotel Dorset, Presiden Lin. Liu Chao tertawa dan berkata, tidak sebagus melihatnya. Saya telah mendengar nama Presiden Lin sejak lama. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya melihatnya hari ini, Presiden Lin bahkan lebih cantik dari yang saya kira. Saya gunakan peri untuk menggambarkan Lin. Tapi itu terlalu berlebihan. Lin Jingqian memiliki sedikit senyum di wajahnya dan tidak berbicara. Liu Chao kemudian memperkenalkan Xiang Lao kepada Lin Jingqian dan berkata, Tuan Lin, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah guru saya, Xiang Lao. Lao Xiang pernah menjabat sebagai Direktur Biro Kesehatan Kota Jiangzhou kami, dekan rumah sakit pusat, dan juga ahli otoritatif terkenal dalam bedah saraf di negara saya, dan memiliki reputasi yang sangat tinggi di komunitas medis kami. Itu semua nama palsu, tidak cukup. Xiang Lao berkata begitu, tetapi dia cukup puas di antara alisnya, dengan senyum di wajahnya, mengulurkan tangan kanannya di depan Lin Jingjing, dan berkata, Tuan Lin, beruntung bertemu. Namun, perilaku halus Lin membuat mereka tidak terduga. Saya melihat Lin Jingjing mengabaikan tangan kanan yang terulur ke orang tua itu, berjalan langsung ke Ye Qiu, dan berkata sambil tersenyum, Dokter Ye, lama tidak bertemu, saya melakukan perjalanan khusus untuk bersulang. Dalam sekejap, senyum Liu Chao dan Xiang Lao membeku. Bab 495. Liu Chao dan Xiang Lao merasa malu. Mereka tidak tahu sampai sekarang bahwa Lin Jingqian tidak datang untuk bersulang sama sekali, mereka akan salah jika mereka sentimental. Liu Chao tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk masuk. Jika dia sendirian, itu akan baik-baik saja, tapi dia masih menarik Xiang Lao bersama-sama. Anda tahu, Xiang Lao berusia 70-an. Dia berdiri di pintu untuk menyambutnya, tetapi dia juga menawarkan untuk berjabat tangan dengan mereka, tetapi mereka bahkan tidak memandangnya. Ada rona merah di wajah tua itu, dia menatap Liu Chao dengan sengit, dan berkata dengan suara rendah, kamu telah kehilangan seluruh wajahku. Liu Chao buru-buru meminta maaf dan berkata, Guru, saya minta maaf, saya. Sebelum Liu Chao selesai berbicara, dia mendengus keloleng sebelum berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Liu Chao harus melemparkan kemarahannya ke kepala sekretaris. Lihatlah hal-hal baik yang kamu lakukan, yang membuatku malu untuk tidak mengatakannya, dan juga mempermalukan guru. Ketika makan selesai, lihat bagaimana aku membersihkanmu, sia-sia. Setelah Liu Chao selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik dan duduk di samping Xiang Lao. Ye Qiu menatap Lin Jingjing dengan linglung, bertanya-tanya yang mana yang dimainkan Lin Jingjing. Dokter Ye, saya akan datang ke sini untuk bersulang, maukah Anda memberi saya wajah? Lin Jingjing berkata dengan senyum penuh. Setelah berbicara, dia meremas mata Ye Qiu. Ye Qiu bereaksi dengan cepat dan dengan cepat berdiri dan berkata, Tuan Lin benar-benar terlalu sopan. Siapa yang menyuruh Dokter Ye untuk cakap dan tampan? Lin Jingjing mengambil langkah lebih dekat dan berkata dengan menawan, Dokter Ye, membosankan untuk minum seperti ini, mengapa kita tidak minum dengan cara lain? Jalan apa? Tanya Ye Qiu. Bagaimana kalau minum segelas anggur? Mata Liu Chao melebar ketika dia mendengar kata-kata Lin Jingqian, ekspresinya tidak bisa dipercaya. Lin Jingqian ingin minum dengan Ye Qiu. Apa yang dia maksud? Menyukai Ye Qiu. Menjadi buta. Liu Chao sangat marah sehingga dia menoleh dan menulis kebencian di kepala Ye Qiu, dan diam-diam mengutuk, kamu bajingan, kamu bisa mendapatkan bantuan Lin Jingjing. Ini benar-benar asap dari kuburan leluhur. Oke, seperti yang dikatakan Lin.
Ye Qiu mengangkat gelas anggur dan minum secangkir anggur dengan Lin Jingjing dengan bebas. Ketika orang lain melihat adegan ini, mereka iri. Dokter Ye, setelah minum segelas anggur ini, kamu adalah milikku, datang dan cium satu. Lin Jingjing mengaitkan leher Ye Qiu dengan kedua tangan dan secara proaktif mencium wajah Ye Qiu. Mata Liu Chao yang iri merah, dan dia mengutuk Ye Qiu lagi di dalam hatinya. Sial, bagaimana bisa Ye Qiu, bajingan Hide, benar-benar mendapatkan ciuman dari Lin Exquisite? Lin Jingjing juga melakukan wanita ini, dia mencium pria dengan santai, itu sangat murah. Liu Chao merasa masam seperti baru saja makan lemon. Lin Jingjing berbaring di samping telinga Ye Qiu dan berbisik, apakah kamu terkejut? Ya, sangat terkejut. Ye Qiu bertanya, Saudari Lin, kapan Anda membuka hotel ini dan mengapa saya tidak tahu? Ada begitu banyak hal yang tidak kamu ketahui, kata Lin Jingjing. Misalnya, saya tidak memakainya di dalam hari ini, itu dalam ruang hampa. Dahi. Mau melihat? Jika kamu ingin melihat, datanglah ke kantorku setelah makan malam. Aku akan menunggumu. Lin Jingqian melepaskan Ye Qiu, dan kemudian berkata kepada Direktur Li, Juju Li, selamat datang, tolong sering datang di masa depan. Direktur Li tersanjung dan dengan cepat mengambil gelas anggur dan berkata, terima kasih, Presiden Lin, atas kebaikan Anda. Hanya saja Anda terlalu bermutu tinggi di sini, saya tidak mampu membelinya. Bab 496. Ini mudah ditangani. Li Ju akan datang ke sini di masa depan, dan aku akan memberimu diskon. Lin Jingjing selesai berbicara dan menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, seorang wanita dengan pakaian profesional berjalan keluar dari belakangnya, mengeluarkan kartu emas mengkilap, dan menyerahkannya kepada Direktur Li. Li Ju, ini kartu keanggotaan emas hotel kami. Dengan kartu ini, kamu akan mendapatkan diskon 30%. Tuan Lin, ini terlalu mahal, aku. Li Ju, ambillah, itu hati saudari Lin. Kata Ye Qiu. Kakak Lin. Direktur Li dengan tajam menangkap kata itu, memandang Ye Qiu dan kemudian ke Lin Jingjing, dan tiba-tiba menyadari bahwa hubungan antara Ye Qiu dan Lin Jingjing sangat mungkin luar biasa. Benar saja, Lin Jingjing berkata, Julie, terima kasih telah menjaga Ye Qiu. Terima saja kartu keanggotaan emas ini. Jika ini masalahnya, maka saya tidak sopan. Direktur Li tersenyum dan mengambil kartu itu. Liu Chao menatap kartu keanggotaan emas di tangan Direktur Li, sekali lagi dengan rasa iri. Dia baru saja mendengar Lin Jingjing secara pribadi mengatakan bahwa dengan kartu keanggotaan ini, semua pengeluaran di sini adalah diskon 30%. Dengan kata lain, jika Anda menghabiskan 1 juta, Anda hanya perlu membayar 300.000 setelah diskon. Ini sangat bagus. Direktur Li benar-benar bisa mendapatkan kartu keanggotaan emas? Ini benar-benar kurang beruntung. Liu Chao cemberut. Direktur Li, minumlah bar. Lin Jingqian minum dengan Direktur Li, dan kemudian berkata, Biro permisi Li, saya punya sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Mendengar kata-kata ini, Siang Lao Meng terbatuk. Guru, ada apa denganmu? Liu Chao bertanya dengan tergesa-gesa. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Melambai pada lelaki tua itu. Liu Chao jelas memperhatikan bahwa wajah Siang Lao gelap seperti dasar pot, dan dia sangat marah pada pandangan pertama, dan dia tidak bisa menahan kebencian di dalam hati Lin Jingqian. Wanita jalang ini memanggang Ye Qiu dan Direktur Li, tapi tidak bersulang untukku dan gurunya. Ini menunjukkan bahwa kita malu. Terlepas dari mata aneh semua orang yang hadir, Lin Jingjing secara pribadi membantu Ye Qiu mengatur kerahnya, dan kemudian berkata, saya harus pergi ke depan dan minum lebih sedikit dan kembali lebih awal di malam hari. Suaranya sangat lembut, seperti istri yang berbudi luhur. Ya. Ye Qiu mengangguk. Liu Chao memandang keduanya dan mengerutkan kening. Apa situasinya? Lin Jingjing meminta Ye Qiu untuk minum lebih sedikit dan kembali lebih awal, mengapa itu terdengar seperti nasihat seorang istri kepada suaminya? Mungkinkah? Apakah Lin Jingjing dan Ye Qiu bersama? Mata Liu Chao menatap tajam. Ini tidak mungkin.
Ini benar-benar mustahil. Lin sangat cantik dan cantik seperti bunga. Dia adalah presiden kecantikan terkenal di Jiangsu. Bagaimana dia bisa bersama Ye Qiu, seorang dokter kecil? Tapi melihat mereka, sepertinya mereka tidak berakting. Dalam sekejap, kecemburuan yang mendalam meledak dari lubuk hati Liu Chao. Kenapa? Ye Qiu hanya seorang dokter kecil. Statusnya tidak setinggi saya, dan dia tidak lebih kaya dari saya. Mengapa dia bisa mendapatkan bantuan Lin Jingyi? Liu Chao dengan cepat menjadi marah. Ketika Lin Jingqian pergi, dia segera mengingatkan Xiang Lao dan berkata, "Guru, tidakkah Anda ingin menelepon? Jika kamu tidak memberitahuku, aku hampir lupa." Xiang Lao mengeluarkan ponselnya, melirik Ye Qiu dan Direktur Li, dan berkata, "Dalam masyarakat ini, meskipun uang itu baik, itu tidak berharga di hadapan orang-orang. Kekuasaan. Jadi, jangan berpikir bahwa jika Anda bertemu orang kaya, Anda bisa menjadi liar dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran. Di hadapan kekuasaan dan hubungan, uang adalah omong kosong." Xiang Lao memutar panggilan, dan kemudian berkata, "Xiao Yo, saya memiliki sesuatu untuk merepotkan Anda." "Apa?" "Anda juga makan malam di Imperial Hotel, itu bagus." Liu Chao dan saya berada di puncak Aula Menteri. "Kemarilah segera." Xiang Lao menutup telepon, memandang Ye Qiu dan Direktur Li mencibir, seolah berkata, "Tunggu, kalian akan segera datang." Bab 497. Ketika Liu Chao melihat Xiang Lao menutup telepon, dia langsung bertanya, "Guru, siapa yang baru saja Anda telepon?" "Nyonya Yo," jawab Xiang Lao. Mendengar nama ini, wajah Direktur Li menjadi sangat serius. Liu Chao juga terkejut dan berkata, "Guru, Anda terlalu baik. Saya tidak menyangka Anda akan berteman dengan Direktur Yo. Yo Tailai sekarang bekerja di pemerintah kota, posisinya adalah direktur, dan dia memegang kekuasaan." Xiang Lao berkata, "Xiao Yo dalam kesehatan yang buruk ketika dia masih kecil. Suatu kali dia hampir meninggal karena sakit. Saat itu, saya masih menjabat sebagai dekan rumah sakit pusat Jiangsu dan ahli dalam organisasi saya. Xiao Yo telah sembuh. Xiao Yo sangat menjanjikan. Pertama dia diterima di universitas bergengsi, lalu dia diterima sebagai pegawai negeri, dan sekarang dia adalah direktur pemerintah kota. Xiao Yo sangat menghormatiku sejak aku masih kecil. Meskipun dia memiliki kekuatan dan sangat sibuk sekarang, selama aku menelepon, tidak peduli seberapa sibuk dia akan mengesampingkan hal-hal yang ada. Pada tahun-tahun ini, Xiao Yo akan datang menemuiku setiap hari tahun baru. Tidak seperti beberapa orang, tetapi pejabat kecil biji wijen, ekornya setinggi langit, jadi aku tidak menempatkan seniorku di matanya, ya." Ketika Lao Xiang mengatakan ini, dia melirik Direktur Li dan mendengus berat. Jelas, dia sangat tidak puas dengan Direktur Li. Direktur Li juga tahu bahwa Xiang Lao sedang mengejeknya, dan hanya bisa berpura-pura tidak mendengar. "Guru, saya mendengar desas-desus belum lama ini bahwa Direktur Yo akan dipromosikan." Liu Chao bertanya. "Ini bukan rumor. Masalah ini pada dasarnya diselesaikan." Xiang Lao berkata, "Saya telah dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi untuk melayani sebagai wakil wali kota Jiangsu kami." Mendesis. Liu Chao menarik napas. Kemudian, ada ledakan kegembiraan di hati saya. "Guru, kapan Direktur Yo akan datang? Bagaimana kalau saya memesan beberapa hidangan lagi?" Kata Liu Chao. "Tidak perlu memesan makanan. Xiao Yo akan makan di sini. Dia bilang dia akan datang sebentar lagi." Xiang Lao berkata, "Aku akan memperkenalkanmu ketika Xiao Yo datang." "Terima kasih guru." Liu Chao sangat bersemangat. Xiang Lao melirik Direktur Li lagi, dan berkata kepada Liu Chao, "Setelah Xiao Yo dipromosikan, Biro Kesehatan akan bertanggung jawab atas dia. Temui dia jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan." Guru sudah tua sekarang, dan tidak ada yang mendengarkan apa yang dia katakan. "Guru, tolong jangan katakan itu."
Tidak peduli apa yang Anda katakan adalah kata yang baik, mereka yang tidak mendengarkan Anda tidak akan dipuji. Anda tunggu dan lihat, orang seperti itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Liu Chao melirik Direktur Li dan Ye Qiu, matanya dingin. Hanya sekitar 5 menit berlalu. Ada ketukan di pintu kamar pribadi. Kemudian, seorang pria parubaya mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan sepatu kulit hitam masuk dari luar. Ye Qiu melirik pria parubaya itu dan berpikir, pria ini pasti Nyonya Yo. Kemudian, saya mendengar Direktur Li berbisik di sebelahnya, orang ini adalah Tai Lai Yo. Sekarang dia adalah direktur pemerintah kota. Dia akan dipromosikan menjadi wakil wali kota. Pada saat itu, jika saya tidak diberhentikan, saya akan berada di bawah kendalinya. Ye Qiu melirik Yo Tai Lai lagi. Tingginya sedang, dengan wajah bulat dan punggung besar, dia sangat memimpin. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa Yo Tai Lai diikuti oleh sekelompok orang, semuanya mengenakan pakaian cantik, yang tampak kaya atau mahal. Yo Tai Lai berjalan ke Xiang Lao dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Maaf Xiang Lao, saya terlambat." "Xiao Yo, kamu tidak terlambat sama sekali, kamu sangat tepat waktu." Xiang Lao hendak berdiri dan berjabat tangan dengan Nyonya Yo. Yo Tai Lai dengan cepat menekan bahu Xiang Lao dan berkata, "Xiang Lao, kamu sudah tua, jangan sopan denganku. Kamu menyelamatkan hidupku." "Xiao Yo, bagaimana kamu bisa mengingat sedikit saat itu?" "Aku tidak mengatakan semuanya sebelumnya, jangan menyebutkannya lagi." Xiang Lao pura-pura marah. Bab 498. Yo Tai Lai meraih tangan Xiang Lao dan berkata, "Semua orang berbicara tentang anugerah air yang menetes. Ketika Anda mengingatnya selamanya, Anda adalah anugerah yang menyelamatkan hidup bagi saya. Saya selalu mengingatnya tidak peduli apapun. Xiao Yo, kamu benar-benar pria yang penuh cinta. Aku tidak salah menyelamatkanmu saat itu." Old Xiang menoleh dan berkata, "Xiao Liu, kamu harus belajar lebih banyak dari Xiao Yo." Gurunya benar, saya harus belajar banyak dari Direktur Yo. Liu Chao dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Halo, Direktur Yo, saya Liu Chao, dekan rumah sakit Jiangzhou." "Halo, dekan Liu, untungnya bertemu." Yo Tai Lai berjabat tangan dengan Liu Chao dengan sopan. Xiang Lao berkata di sebelahnya, "Xiao Liu adalah muridku, Xiao Yo, tolong jaga dia di masa depan. Jangan khawatir, aku akan memenuhi kepercayaanmu." Mendengar percakapan mereka, senyum Liu Chao menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Yo Tai Lai memperkenalkan orang-orang yang dia bawa ke Xiang Lao. "Lao Xiang, ini adalah ketua farmasi Qiming, Lin Hu. Ini adalah pemilik klub kecantikan Allure, Yang Xiu. Ini adalah manajer uang Baihua Media." Tanpa kecuali, orang-orang ini memiliki beberapa identitas. Para bos menyapa Xiang Lao dengan sopan, dan Xiang Lao tersipu karena gembira. Salam selesai. Mata Tai Lai Yo tertuju pada wajah Direktur Li, dan dia tersenyum dan berkata, "Bukankah ini Direktur Li? Apakah Anda di sini?" Direktur Li dengan cepat bangkit, menyapa Nyonya Yo, dan berkata, "Halo, Direktur Yo. Apakah Anda ikut dengan Xiang Lao?" Nyonya Yo bertanya. "Aku," Direktur Li diinterupsi oleh Xiang Lao segera setelah dia berbicara. "Xiao Yo, kamu tidak tahu apa-apa, Direktur Li sekarang berkuasa, dan dia tidak lagi menempatkan lelaki tua jahat ini di matanya." "Oh." Yo Tai Lai sedikit terkejut, dan bertanya, "Xiang Lao, apa yang terjadi antara kamu dan Direktur Li?" "Direktur Li sekarang adalah pemimpin permainan, dan saya hanya seorang pensiunan orang tua yang jahat. Jadi saya tidak berani menyinggung Direktur Li." Xiang Laoyin yang berkata dengan aneh. Tai Lai Yo segera bertanya kepada Liu Chao, "Din Liu, apa yang terjadi di bumi?" Liu Chao kemudian memberikan cerita tentang masalah ini, menambahkan lebih banyak kefasihan untuk itu. Dalam uraiannya, Ye Qiu adalah anak laki-laki sombong yang memukuli bosnya dan menghina Xiang Lao, dan Direktur Li adalah pelindung Ye Qiu. Setelah mendengarkan Nyonya Yo, wajahnya sedalam air, menatap Direktur Li dengan ekspresi tidak ramah, dan bertanya, "Direktur Li, saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan untuk masalah ini." Direktur Li berkata, "Direktur Yo, masalah ini
Oke, kamu tidak perlu mengatakannya. Yau Tailai menyela Direktur Li dengan kasar dan berkata, karena masalah ini terkait dengan Xiang Lao dan aku mengetahuinya lagi, aku akan menanganinya. Mendengar ini, Liu Chao dan Xiang Lao tersenyum. Akhirnya seseorang bisa membersihkan Ye Qiu dan Direktur Li. Mata Tailai Yau tertuju pada Ye Qiu dan bertanya, apakah kamu Ye Qiu yang mengalahkan Din Li dan menghina Xiang Lao? Ini aku. Ye Qiu tersenyum, apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Yau Tailai mendengus dingin, dan berkata, mulai sekarang, Anda akan dikeluarkan dari rumah sakit Jiangzhou. Saya akan memberitahu departemen terkait dan mencabut sertifikat kualifikasi medis Anda. Usir aku? Cabut sertifikat kualifikasi medisku? Terserah kamu. Ye Qiu tersenyum dingin, dan memasukkan tangannya ke dalam sakunya, bersiap untuk mengeluarkan sertifikat Hades Palace. Pada saat ini, teriakan keras datang dari pintu. Nona Yau, Anda adalah pejabat yang sangat kuat. Bab 499. Nona Yau, Anda adalah pejabat yang sangat kuat. Mendengar kata-kata ini, Yau Tailai penuh semangat, karena suara ini terlalu akrab baginya. Lihatlah pintu segera. Saya melihat wakil wali kota Huang masuk dari pintu, diikuti oleh sekelompok orang pemerintah kota di belakangnya. Keringat dingin muncul di dahi Yau Tailai. Meskipun dia adalah direktur pemerintah kota, posisinya 2 tingkat lebih rendah dari wakil wali kota Huang, bahkan jika dia dipromosikan menjadi wakil wali kota, dia tidak dapat dibandingkan dengan wakil wali kota Huang. Sebaliknya, wakil wali kota Huang dapat mencopotnya dari jabatannya hanya dengan 1 kalimat. Huang, wakil wali kota Huang, mengapa kamu ada di sini? Yau Tailai berjalan cepat ke wakil wali kota Huang, mengangguk dan bertanya sambil membungkuk. Siapa yang baru saja kamu katakan ingin dikeluarkan? Sertifikat kualifikasi medis siapa yang akan dicabut? Wakil wali kota Huang bertanya dengan wajah tenang. Ketika Tailai Yau melihat wajah wakil wali kota Huang, dia tahu ada sesuatu yang salah, dan menggigit peluru dan menjawab, Wakil wali kota Huang, Anda salah dengar sekarang. Saya khawatir ada kesalahpahaman. Salah mendengar? Maksudmu aku tuli? Begitu wakil wali kota Huang mengatakan ini, punggung Yau Tailai basah oleh keringat dingin. Direktur Li melihat celah itu dan berkata, Wakil wali kota Huang, Direktur Yau baru saja mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan Ye Qiu dan mencabut sertifikat kualifikasi medis Ye Qiu. Bajingan! Wakil wali kota Huang mengutuk, Ye Qiu adalah dokter yang sangat baik di kota kami. Sertifikat kualifikasi medisnya dicabut. Apa yang ingin kamu lakukan? Yau Tailai terus menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, Wakil wali kota Huang, jangan marah. Ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Saya akan menjelaskannya kepada dokter Ye nanti. Yau Tailai adalah individu yang baik. Dia menyadari bahwa Ye Qiu mungkin tidak mudah. Jika tidak, wakil wali kota Huang tidak akan mempertahankan Ye Qiu dengan cara ini. Saya telah memperingatkan Anda sebelumnya bahwa kita adalah pelayan masyarakat dari rakyat. Kita harus menempatkan orang-orang di hati kita ketika kita melakukan sesuatu. Lihat dirimu, apa yang kamu lakukan? Seorang dokter akan dikeluarkan sesuka hati, dan sertifikat kualifikasi medis dari seorang dokter yang sangat baik akan dicabut. Apakah Anda pikir Anda adalah Kaisar Jiangzhou? Yau Tailai sangat ketakutan sehingga dia melunak dan berkata dengan gemetar, bukan seperti itu, wakil wali kota Huang, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Saya salah. Mulai sekarang, kamu melakukan pemeriksaan penangguhan. Apa? Yau Tailai menegang dan menatap wakil wali kota Huang dengan kaget. Wakil wali kota Huang berkata dengan wajah datar, tujuan kami sebagai pejabat adalah untuk melayani rakyat, bukan untuk menggunakan alat publik untuk tujuan pribadi dan untuk membanjiri orang dengan kekuasaan. Yau Tailai berkata dengan cemas, Wakil wali kota Huang, tolong beri saya kesempatan, Jika saya tidak datang hari ini, maukah Anda memberi kesempatan kepada Dr. Ye? Begitu wakil wali kota Huang mengatakan ini, Yau Tailai terdiam. Wakil wali kota Huang melanjutkan dengan mengatakan, Tailai Yau, sekarang Anda hanya seorang direktur kecil, jadi Anda berani melakukan hal seperti itu.
Jika Anda dipromosikan ke tingkat berikutnya, ada apa? Jadi, jangan berpikir tentang promosi. Kami akan menemukan kandidat yang lebih cocok. Kamu bisa melakukannya sendiri. Dalam sekejap, wajah You Tailai memucat. Dia telah menjadi PNS kecil selama bertahun-tahun, dan akhirnya sampai di tempat dia sekarang, melihat bahwa dia bisa melangkah lebih jauh. Siapa tahu, karena masalah kecil hari ini, masa depannya telah hancur. Dia tidak berdamai. Selain keengganan, dia lebih panik. Wakil Wali Kota Huang sudah sangat tidak puas dengannya. Jika dia menyelidiki sedikit, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bab 500. You Tailai sekarang menyesal bahwa ususnya hampir hijau, dia sudah tahu sejak lama, dan dia tidak akan memasuki kamar pribadi ini untuk apapun. Wakil Wali Kota Huang berhenti memperhatikan You Tailai, matanya tertuju pada wajah Liu Chao. Apakah Anda Liu Chao? Wakil Wali Kota Huang bertanya. Liu Chao dengan cepat berjalan ke Wakil Wali Kota Huang, membungkuk, dan berkata dengan hormat, "Halo, Wakil Wali Kota Huang. Saya adalah dekan rumah sakit Jiangzhou, Liu Chao." Wakil Wali Kota Huang berkata, "Saya telah mendengar nama Anda." Mendengar kata-kata ini, Liu Chao tersipu karena kegembiraan, dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Wali Kota Huang, Anda memiliki semua yang dapat Anda lakukan. Saya tidak berharap untuk mengingat nama saya. Ini adalah kehormatan besar bagi bawahan saya. Dalam beberapa tahun terakhir, saya belum menerima lebih sedikit laporan dari Anda, jadi saya memiliki kesan tentang nama Anda." Begitu Wakil Wali Kota Huang mengucapkan kata-kata ini, senyum di wajah Liu Chao membeku. "Kamu benar-benar berbakat. Ketika kamu bekerja di rumah sakit pusat, ada ratusan laporan tentang kamu. Kamu baru saja pergi ke rumah sakit Jiangzhou, dan aku menerima laporanmu lagi." Wakil Wali Kota Huang memandang Liu Chao dan berkata, "Saya ingin menemukan kesempatan untuk bertemu dengan Anda, tetapi saya tidak berharap untuk melihatnya pada kesempatan seperti itu hari ini. Aku penasaran sebelumnya, bagaimana kamu bisa dipromosikan ketika begitu banyak orang melaporkanmu? Setelah datang ke sini hari ini, aku mengerti segalanya. You Tailai dan Xiang Lao adalah pelindungmu, kan?" "Aku tidak." Begitu You Tailai berbicara, dia melihat Wakil Wali Kota Huang menyapu matanya dengan dingin, dan segera menutup mulutnya. "Liu Chao, jika Anda menyerahkan pekerjaan Anda, akan ada tim investigasi yang datang untuk berbicara dengan Anda 2 hari ini untuk menyelidiki masalah Anda." Wakil Wali Kota Huang berkata. "Sikat." Liu Chao sangat ketakutan sehingga dia berkata, "Wakil Wali Kota Huang, saya telah bekerja keras dan sungguh-sungguh selama bertahun-tahun. Saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal." "Apakah Anda benar-benar tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal?" Wakil Wali Kota Huang menatap langsung ke mata Liu Chao. Dalam sekejap, Liu Chao hanya merasa bahwa mata orang lain seperti pedang tajam, menusuk hatinya, seolah-olah dia telah menjadi orang yang transparan tanpa rahasia sama sekali. Wakil Wali Kota Huang berkata, "Liu Chao, apakah Anda memiliki pertanyaan? Apakah Anda telah melakukan hal-hal ilegal? Anda mengetahui hal-hal ini dalam pikiran Anda, dan tim investigasi akan menyelidikinya. Saya hanya berharap ketika tim investigasi berbicara kepada Anda sebaiknya menjelaskannya dengan jujur. Anda harus mengetahui kebijakan kami, bersikap lunak dalam kejujuran, dan tegas dalam menentang. Kami tidak akan menyakiti orang baik, dan kami tidak akan pernah melepaskan orang jahat." Berdebar. Liu Chao merosot langsung ke tanah. Segera setelah itu, mata Wakil Wali Kota Huang tertuju pada Xiang Lao lagi. "Selamat pagi." Wakil Wali Kota Huang menyapa. Di depan Wakil Wali Kota Huang, Xiang Lao tidak berani bersandar pada yang lama untuk menjual yang lama, bersandar pada kruk, berdiri dengan gemetar, dan berkata dengan sopan, "Halo, Wakil Wali Kota Huang. Bagaimana kesehatan Anda yang lama?" Wakil Wali Kota Huang bertanya. "Tolong jaga, tubuhku baik-baik saja," kata Xiang Lao. "Ketika Anda tua, selama Anda dalam kesehatan yang baik, Anda lebih baik dari apapun. Oleh karena itu, jangan mengganggu beberapa hal." Wakil Wali Kota Huang berkata, "Berhati-hatilah untuk tidak menangani hal-hal dengan benar, dan sebaliknya. Memancing keributan, itu tidak baik."
Ketika Lao Xiang mendengarnya, Wakil Wali Kota Huang memukulinya dan dengan cepat berkata, "Terima kasih, Wakil Wali Kota Huang telah mengingatkan saya. Saya mengambilnya." Wakil Wali Kota Huang bersenandung, berjalan ke sisi Ye Qiu, dan berkata dengan ramah, "Xiaoye, kapan kamu akan pergi ke rumahku dan duduk?" Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada tubuh Ye Qiu. Semua orang terkejut. Saya pikir, apa hubungan antara anak ini dan Wakil Wali Kota Huang? Bab 501. Ye Qiu berdiri dan tersenyum dan berkata kepada Wakil Wali Kota Huang, "Saya ingin mengunjungi Anda sejak lama, tetapi Anda terlalu sibuk bekerja, saya takut mengganggu Anda. Lihat apa yang kamu katakan, jika kamu bisa pulang, aku terlambat untuk menyambut." Wakil Wali Kota Huang berkata, "Lain kali kamu pergi ke rumahku, telepon aku terlebih dahulu dan aku akan memasak untukmu, meskipun aku akan memasak. Itu. Makanannya tidak sebagus makanan hotel, tapi rasanya pasti tidak akan buruk." Ye Qiu berkata, "Kalau begitu aku harus mencoba keahlianmu di lain hari. Kalau begitu sudah beres, kamu harus pergi hari lain." Wakil Wali Kota Huang memberitahu Direktur Li, "Jika Ye Qiu tidak pergi, kamu akan mengikatnya denganku." Direktur Li berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan ini." Beberapa orang tertawa. Sisi lain, wajah Liu Chao pucat. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti mengapa Ye Qiu, seorang dokter kecil, berani menantang dirinya sendiri. Ternyata Ye Qiu bukan hanya Direktur Li, tetapi juga Wakil Wali Kota Huang. Dan tampaknya sikap Wakil Wali Kota Huang terhadap Ye Qiu sangat tidak biasa. Aneh, bagaimana Ye Qiu bisa berteman dengan Wakil Wali Kota Huang? Ketika Nyonya You datang untuk melihat pemandangan ini, dia tidak sabar untuk menampar dirinya sendiri beberapa kali. "Saya tahu bahwa dokter bernama Ye berteman dengan Wakil Wali Kota Huang, dan dia tidak akan membantu Xiang Lao dengan mengatakan apapun. Oke, Anda tidak hanya kehilangan kesempatan untuk dipromosikan, tetapi di masa depan, Anda juga akan kesulitan membuat kemajuan di balai kota." Dia menyipitkan matanya ke yang lama dan menatap Ye Qiu dengan heran. Dia lebih tua dari Liu Chao dan You Tailai, dan dia lebih memperhatikan beberapa detail. Dia menemukan bahwa ketika Wakil Wali Kota Huang berbicara dengan Ye Qiu, dia tidak hanya memiliki senyum ramah di wajahnya, tetapi nada suaranya juga sangat antusias. Sutra itu menyanjung. Xiang Lao penuh keraguan, apakah Ye Qiu benar-benar hanya seorang dokter kecil? Mengapa Wakil Wali Kota Huang ingin menyenangkannya? Tentu saja, inilah yang dipikirkan Xiang Lao di dalam hatinya, dan di depan begitu banyak orang, Xiang Lao tidak akan mengatakannya. Wakil Wali Kota Huang bertukar kata dengan Ye Qiu sebelum meninggalkan kamar pribadi. Begitu dia pergi, Nyonya You mengucapkan selamat tinggal. "Lao Xiang, saya pergi dulu," kata Nyonya You. Xiang Lao merasa bersalah jika dia tidak memanggil You Tailai. You Tailai tidak akan diskors dan berkata, "Xiao You, saya minta maaf tentang urusan hari ini, saya." Sebelum Xiang Lao selesai berbicara, Nyonya You berkata, "Xiang Lao, Anda baik kepada saya karena telah menyelamatkan hidup saya, dan saya telah membayar Anda selama bertahun-tahun. Sejak hari ini, kebaikan masa lalu telah dihapus. Dari sekarang, saya tidak akan menghubungi Anda lagi, hati-hati." Setelah Nyonya You selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Bos yang datang bersamanya juga pergi satu demi satu. Dalam sekejap, Xiang Lao tampak seperti remaja, dan kerutan di dahinya semakin dalam. Segera, hanya Ye Qiu yang tersisa di kamar pribadi. Liu Chao dan Xiang Lao duduk di kursi, wajah mereka muram, dan tidak ada yang berbicara. Terutama Liu Chao memiliki keinginan untuk mati. Dia awalnya mengundang Xiang Lao untuk datang untuk mengalahkan Direktur Li dan membersihkan Ye Qiu, tetapi sekarang, dia tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi malah menempatkan dirinya. Seperti yang dikatakan Wakil Wali Kota Huang, akan ada tim investigasi untuk segera menyelidiki masalahnya. Memikirkan hal ini, Liu Chao merasa putus asa dalam hidup. Adapun Ye Qiu dan Direktur Li, mereka berbicara dan tertawa. Bab 502. Jujuli, cicipi kepiting kaisar ini, rasanya sangat enak. Ye Qiu menunjuk ke piring kepiting kaisar di tengah meja, dan berkata kepada Direktur Li.
Direktur Li mengambil sepotong kepiting dengan sumpitnya dan memakannya perlahan. Setelah beberapa saat, Direktur Li terkejut, "Yah, rasanya sangat enak." "Li Ju, jangan menggurui makan dan minum." Ye Qiu membuka sebotol moutai dan menuangkan segelas untuk Direktur Li. "Ayo, Ye Qiu, mari kita bersulang." Direktur Li dalam suasana hati yang baik saat ini, dan Ye Qiu sedang makan sayuran dan minum pada saat yang sama. Liu Chao menatap mereka berdua, matanya penuh amarah. "Sial, meja nasi ini diundang oleh Lao Zu, dan Lao Zu membeli anggurnya. Anda makan makanan saya dan minum anggur saya. Mengapa Anda masih membutuhkan wakil wali kota Huang untuk berurusan dengan saya? Saya tidak tahan dengan nada ini." Liu Chao hendak marah, tetapi tiba-tiba melihat itu, Xiang Lam menatapnya, memberi isyarat agar dia tidak marah. "Guru, apa kamu?" Liu Chao bertanya dengan suara rendah. Orang-orang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepala. "Ini adalah akhir dari masalah ini." "Tetap menundukkan kepala," kata Xiang Lao. Liu Chao menggertakkan giginya dan berkata, "Guru, saya tidak tahan dengan nada ini. Jika Anda tidak tahan, Anda harus menanggungnya. Apakah Anda ingin menghabiskan sisa hidup Anda di penjara?" Liu Chao terdiam saat mendengar kata-kata Xiang Lao. Seorang pria yang bisa menekuk dan meregangkan, menundukkan kepalanya hanya akan kehilangan muka, jika tidak, yang hilang adalah masa depan dan kehidupanmu. Xiang Lao menghela nafas, "Kamu adalah guru yang tumbuh sepanjang jalan, dan aku tidak ingin kamu untuk masuk penjara." Siswa mengerti. Liu Chao menarik napas dalam-dalam, lalu menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, mengambil gelas dan berdiri, dan berkata, "Direktur Li, Ye Qiu, apa yang terjadi hari ini adalah saya tidak melakukannya dengan benar. Saya tidak akan membayar Anda. Saya akan membuat segelas anggur ini. NS." Namun, seolah-olah Ye Qiu dan Direktur Li tidak mendengar mereka masih berbicara dan tertawa. Liu Chao kesal untuk sementara waktu, di mana dia sangat marah sebelumnya, dan paru-parunya hampir meledak karena marah. Namun, dia tidak melupakan apa yang dikatakan Xiang Lao sebelumnya, dan meminum anggur dalam satu tegukan. Kemudian, dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Liu Chao memandang Ye Qiu dan berkata, "Ye Qiu, saya akui bahwa saya melakukan kesalahan di masa lalu. Saya benar-benar meminta maaf kepada Anda sekarang. Saya minta maaf. Aku minum segelas anggur ini. Kuharap kau memberiku kesempatan, oke?" Ye Qiu bahkan tidak melihat Liu Chao, dan berkata kepada Direktur Li, "Juju Li, ayo minum. Ayo, lakukan." Direktur Li tertawa dan mendentingkan gelas dengan Ye Qiu. Liu Chao tidak bisa menahannya lagi, dan menghancurkan gelas anggur di atas meja dengan ledakan. "Aku minta maaf padamu, apa maksudmu?" Liu Chao berteriak pada Ye Qiu dan Direktur Li, "Apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka semua? Cepat bunuh." Ye Qiu akhirnya mengangkat kepalanya, melirik Liu Chao, dan berkata dengan jijik, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku membunuh mereka semua. Ye Qiu, karena kamu ingin membunuh Jaring, tidak heran aku melakukannya." Setelah Liu Chao selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Melihat tindakannya, Ye Qiu sedikit penasaran, apakah bajingan ini masih memiliki sesuatu untuk dilakukan? Tapi di Jiangzhou, siapa yang berani menantang diri mereka sendiri? Ye Qiu mengabaikannya dan terus minum dengan Direktur Li. Setelah Liu Chao menyelesaikan panggilan telepon, dia duduk di kursinya dan menatap Ye Qiu dengan cemberut, dan berkata, "Jika Anda bersedia memberitahu wakil wali kota Huang, jangan selidiki saya dan pertahankan posisi saya sebagai dekan, maka saya bisa ketika tidak ada yang terjadi. Apakah menurutmu ini mungkin?" Ye Qiu mencibir, "Setiap orang harus membayar untuk apa yang telah mereka lakukan. Sepertinya kamu sengaja ingin membuatku mati. Oke, mari kita mati bersama." Bab 503. Wajah Liu Chao garang, dan dia siap mati. Pada saat ini, Xiang Lao berkata, "Anak muda, tetap di sela-sela dan bertemu satu sama lain di masa depan, mengapa repot-repot membunuh mereka? Kau ingin aku melepaskan Liu Chao, kan?" "Oke, ya."
Ye Qiu memandang Xiang Lao dan berkata, selama kau berlutut dan memohon padaku, aku akan melepaskannya. Sombong! Xiang Lao berkata dengan marah, apa untungnya bagimu untuk membawa Liu Chao ke jalan buntu? Hal lama, saya pikir Anda selalu bingung, kan? Yang mana dari mata Anda yang melihat bahwa saya telah mendorongnya sampai mati? Ye Qiu berkata, omong-omong, dia telah memulai jalan yang tidak bisa kembali. Jika dia tidak melakukan kejahatan apapun, apa yang akan dia takuti? Juga, saya menargetkannya bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk staf medis dan ribuan pasien di rumah sakit Jiangzhou. Ye Qiu memarahi Xiang Lao, kamu, sebagai gurunya, membudidayakan sampah seperti itu, mengapa kamu tidak mati? Kamu. Xiang Lao menunjuk Ye Qiu dan mengucapkan dua kata, kamu, berturut-turut, karena dia terlalu marah. Kata-kata yang mengikutinya tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Guru, jangan marah, karena orang ini akan mati, maka aku akan bertarung dengannya hari ini. Liu Chao memelototi Ye Qiu dan berkata, tunggu aku. Ketika saudaraku datang, aku akan membunuhmu. Saudara laki-laki? Apakah bajingan seperti ini punya saudara? Ye Qiu sedikit terkejut. Direktur Li mengingatkan Ye Qiu dengan suara rendah, berkata, Kakak Ye, melihat penampilan Liu Chao, aku tidak akan membiarkannya pergi. Mengapa kamu tidak pergi dulu? Jangan khawatir, dia tidak bisa membuat badai. Ye Qiu terlihat santai dan tidak peduli sama sekali. Direktur Li masih sedikit khawatir, dan berkata, Saudara Ye, ada pepatah yang disebut Go Uji melompati tembok, Liu Chao tidak memiliki masa depan sekarang, dan saya khawatir dia akan benar-benar melawan Anda dengan keras. Li Ju, taruh saja 10.000 hati, dia tidak bisa membuat masalah. Ayo, minum. Ye Qiu dan Direktur Li terus makan dan minum. Liu Chao menatap Ye Qiu dengan tatapan sinis, dan berkata dengan suara dingin, kamu makan lebih banyak dan minum lebih banyak. Setelah kamu makan makanan ini, kamu akan melapor ke Yin Chao Difu. Ye Qiu tidak mendengarnya, dan tidak peduli. Liu Chao berkata kepada sekretaris, pergi dan lihat. Apakah Lawang sudah datang? Ya. Sekretaris itu berjalan keluar dengan cepat. Hanya 2 menit kemudian, sekretaris itu berlari kembali dan berkata dengan senyum gembira, Presiden, Raja Tua ada di sini. Liu Chao bertanya, berapa banyak orang yang dibawa Lawang? Katakanlah ada 40 atau 50. Setelah mendengar ini, wajah Direktur Li berubah. Liu Chao tersenyum dan berkata, Ye Qiu, apakah kamu mendengar itu? Kakakku telah tiba dan membawa banyak orang. Jadi apa? Ye Qiu tidak mengangkat kepalanya, makan dengan santai. Liu Chao marah dan mengutuk, apakah Anda memiliki air dalam pikiran Anda? Kakakku membawa orang ke sini, tidakkah kamu benar-benar mengerti apa artinya? Bab 504. Saya katakan, jika Anda bersedia mengatakan sesuatu yang baik kepada saya di depan Wakil Wali Kota Huang, saya bisa membiarkan saudara saya pergi sekarang, jika tidak ada yang terjadi, jika tidak. Sebelum Liu Chao selesai berbicara, Ye Qiu menyela, jika tidak, apa yang kamu inginkan? Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Liu Chao berkata dengan galak. Ye Qiu tersenyum menghina, haha. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kamu hanya menunggu untuk mati. Begitu suara Liu Chao jatuh, sekelompok pria besar mendobrak pintu. Sekelompok pria besar ini mengatakan bahwa ada 20 orang, semuanya kekar, mengenakan jas dan kacamata hitam, dan mereka tidak mudah diprovokasi. Wajah Direktur Li menjadi serius, dan dia diam-diam mengeluarkan ponselnya, siap untuk menelepon. Juri Li, kamu tidak perlu memanggil polisi, aku bisa menyelesaikannya. Ye Qiu menatap Direktur Li dengan lega. Tapi mereka ramai. Percayalah padaku. Ye Qiu tampak tenang. Direktur Li melirik Ye Qiu dan melihat bahwa Ye Qiu sepertinya tidak berbohong, jadi dia meletakkan telepon di sakunya lagi. Setelah pria berpakaian hitam masuk ke kamar pribadi, mereka segera berdiri dalam 2 baris, dengan kepala tegak dan penuh momentum. Ye Qiu sedikit penasaran, siapa yang begitu besar? Terlebih lagi, melihat kostum kelompok orang ini, jelas bahwa mereka semua adalah orang-orang di jalan,
tetapi mereka tidak berpakaian seperti orang dari gerbang naga. Mungkinkah selain Longman, ada geng lain di Jiangzhou? Sementara Ye Qiu berpikir, seorang pria botak muncul di pintu masuk hotel. Baik bos. Lebih dari 20 orang berpakaian hitam yang datang lebih awal membungkuk ke kepala botak 90 derajat. Mengejutkan. Adegan ini hampir sama persis dengan adegan penyambutan pelanggan di pintu masuk klub, kecuali ada sekelompok gadis dengan rok pendek berpotongan rendah di pintu masuk klub. Pria botak berusia 40-an, tinggi kurang dari 1,7 meter, mengenakan jaket kulit, dan memiliki cerutu di mulutnya, dia terlihat seperti kakak laki-laki. Yang paling menarik adalah dia memiliki tato pola kalajengking yang tidak beraturan di kepalanya yang botak. Ye Qiu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pola kalajengking asli tidak teratur karena ada bekas luka di kepala pria botak itu. Di belakang pria botak itu ada puluhan adik laki-laki, satu persatu pamer. Firaun. Melihat pria botak itu, wajah Liu Chao penuh kegembiraan, dan dia berjalan dengan cepat dan memeluk pria botak itu. Sepertinya mereka sangat akrab satu sama lain. Hahaha, Lao Liu, lama tidak bertemu. Pria botak itu tertawa. Setelah beberapa saat, Liu Chao dan pria botak itu berpisah. Firaun, kamu layak menjadi kakak laki-laki. Kamu penuh aura. Ada begitu banyak adik laki-laki yang mengikutimu kemanapun kamu pergi, yang membuatku iri, kata Liu Chao. Kamu tidak buruk, kudengar kamu telah dipromosikan lagi. Pria botak itu bertanya sambil tersenyum. Senyum di wajah Liu Chao menghilang seketika. Ngomong-ngomong, Lao Liu, kenapa hidungmu bengkak dan wajahmu bengkak? Siapa yang melakukannya? Tanya pria botak itu. Liu Chao menunjuk Ye Qiu dan berkata, dia yang melakukannya. Pria botak itu melirik Ye Qiu, yang masih minum dengan direktur Li bahkan tanpa memandangnya. Firaun, aku memintamu untuk datang ke sini hanya untuk membersihkannya. Liu Chao berkata dengan getir, dia tidak hanya memukuliku, tetapi juga membuatku kehilangan pekerjaan. Mungkin aku akan menghabiskan separuh hidupku di penjara. Apa? Pria botak itu sangat marah ketika dia mendengarnya, dan berkata, aku benar-benar memakan keberanian hati beruang dan macan tutul, dan berani menggertak saudaraku. Liu tua, apa hasil yang kamu inginkan? Liu Chao berkata, saya tidak punya apa-apa untuk diminta sekarang, saya hanya punya satu permintaan, dan itu adalah untuk membunuhnya. Saya mengerti, jangan khawatir, masalah ini akan diselesaikan oleh saya. Pria botak itu selesai berbicara, berjalan ke sisi Ye Qiu, duduk di atas meja, dan berkata, wah, apakah kamu berani memindahkan saudaraku, umurnya panjang? Ye Qiu mengambil sumpit dan melanjutkan makan. Melihat Ye Qiu mengabaikannya, pria botak itu sedikit marah. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Ye Qiu 2 kali sebelum berteriak, apakah kamu tuli? Aku bertanya sesuatu padamu, apakah kamu terlalu lama? Ye Qiu mengangkat kepalanya dan berkata, aku benci pria yang menampar wajahku. Oh, berani berkomentar? Apa salahnya aku baru saja menampar wajahmu? Pria botak itu tertawa dan terus menampar wajah Ye Qiu dengan tidak bermoral. Tapi kali ini, sebelum tangannya dekat dengan wajah Ye Qiu, sebotol anggur jatuh di kepalanya terlebih dahulu. Ledakan. Bab 505. Ledakan. Ye Qiu meraih sebotol anggur dan membantingnya ke kepala pria botak itu. Segera setelah itu, Ye Qiu meraih leher pria botak itu dan membanting kepalanya ke piring. Ledakan. Dalam sekejap, darah memercik ke kepala pria botak itu. Direktur Li terkejut, dia tidak menyangka Ye Qiu begitu kasar. Adapun sekelompok anak laki-laki yang dibawa oleh pria botak, ketika mereka melihat bos mereka ditekan oleh Ye Qiu di atas meja, mereka dengan cepat berkumpul dan menunjuk Ye Qiu dan berteriak dengan marah. Bajingan kecil! Lepaskan bosku. Kalau tidak, itu akan membunuhmu. Namun, Ye Qiu sama sekali tidak memperhatikan adik-adik ini, melainkan menatap pria botak itu dan berkata, jika saya ingat dengan benar, Anda baru saja memukul wajah saya dengan tangan kanan Anda. Pria botak itu melihat mata Ye Qiu, hatinya menegang, dan bertanya, kamu, apa yang ingin kamu lakukan?
Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku benci pria yang menampar wajahku. Ketika suara Ye Qiu jatuh, dia mengambil garpu dari meja dan menusuknya dengan keras. Engah! Garpu menembus punggung tangan pria botak itu dan memakukan seluruh tangan kanannya ke meja. Ah, pria botak itu menjerit kesakitan. Melihat pemandangan ini, sekelompok adik laki-laki itu semakin ketakutan dan mengeluarkan pisau dan tongkat yang mereka bawa. Lepaskan bosku. Kalau tidak, kamu akan hancur berkeping-keping. Ye Qiu memandang sekelompok adik laki-laki yang meneriakinya, dan menyeringai, berani mengancam Lao Zu, percaya atau tidak, aku akan membunuh bosmu dulu. Anda. Sekelompok adik laki-laki marah, tetapi pada saat ini pria botak itu ada di tangan Ye Qiu, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Liu Chao tidak mengharapkan hal-hal berkembang menjadi seperti sekarang, dan berjalan ke Ye Qiu dan mengutuk, anak nakal, lepaskan Lawang. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Ye Qiu menendang keluar. Ah, Liu Chao menjerit, terbang 3 atau 4 meter jauhnya, dan merobohkan adik laki-laki pria botak itu. Xiang Lao telah memperhatikan tindakan Ye Qiu. Ketika Liu Chao ditendang ke udara, alis Xiang Lao bergetar, dan dia diam-diam berkata, anak ini sangat kejam. Kemudian, mata Ye Qiu jatuh pada pria botak itu lagi. Bukankah kamu hebat? Coba saya lihat apakah kamu mengeluarkan bunyi bip yang bagus lagi. Pria botak itu menahan rasa sakitnya, menatap Ye Qiu dengan kesal, dan berkata, anak nakal, kamu berani memukuliku, kamu sudah selesai. Apakah kamu tahu siapa aku? Sudah kubilang, aku dari Longmen. Pernahkah Anda mendengar tentang Longmen? Geng terbesar di dunia.